Selamat siang Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Putri Rahmadani CPM. Bapak dan Ibu bisa panggil saya Putri. Saya sebagai mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Alhamdulillah, selama saya menjadi mediator sudah banyak perselisihan atau sengketa yang dapat diselesaikan secara damai. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih saya dan mempercayakan saya sebagai mediator dalam perselisihan di antara Bapak dan Ibu yang terjadi pada saat ini. Namun alangkah lebih baiknya sebelum memulai mediasi ini, saya meminta Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari Bapak. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Radit. Pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil di pemerintah Kota Pontianak. Umur 49 tahun. Terima kasih atas perkenalan dari Bapak Radit. Kemudian saya meminta Ibu untuk perkenalan. Nama saya Maimunah, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan penjual gado-gado, umur 49 tahun. Baik, terima kasih atas perkenalan dari Bapak dan Ibu. Sebelum kita memasuki proses mediasi, saya akan menjelaskan apa mediasi dan tujuan dari mediasi hari ini. Maksud dan tujuan dari mediasi ini adalah suatu proses kedua pihak yang bersengketa atau berselisih untuk bertemu dan berbicara dengan maksud mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan dalam hal ini Bapak dan Ibu. Tujuannya agar permasalahan Bapak dan Ibu bisa selesai rukun, damai, serta bersama-sama beritikat baik untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya, saya juga ingin menyampaikan bahwa posisi saya di sini sebagai mediator yang netral, yang mana saya tidak memihak di antara Bapak dan Ibu, karena memang sebelumnya kita tidak pernah saling kenal dan baru bertemu hari ini. Dan di sini kita bersama-sama ingin merundingkan permasalahan yang ada agar dapat menemukan kesepakatan yang menguntungkan bagi Bapak dan Ibu. Dalam proses mediasi ini ada beberapa kesepakatan yang kita buat agar mediasi ini dapat berjalan dengan lancar ya Bapak dan Ibu. Dan saya akan mengawalinya dengan mengajukan beberapa aturan yang harus bersama-sama kita ikuti. Yang pertama, ketika Bapak dan Ibu saya minta menyampaikan pendapatnya, disampaikan secara baik, secara sopan, dan tidak bertutur kata yang kasar, dan serta tidak mengumpat. Bagaimana, sepakat ya Bapak dan Ibu? Iya, sepakat. Ya, sepakat. Baik, saya lanjutkan untuk peraturan yang kedua. Yang kedua, saya harapkan dalam hal ini nanti Bapak dan Ibu dapat menyampaikan permasalahan secara jujur dan sukarela, secara baik, sehingga saya juga bisa mendengarkannya dari masing-masing pihak, Ibu dan Bapak. Sepakat ya Bapak dan Ibu? Iya, sepakat. Baik, yang ketiga, tentu saja kita tidak mengharapkan kegaduhan, perkelahian dalam mediasi kita ini. Oleh karena itu nanti untuk tertibnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan pendapatnya, dan di antara pihak yang tidak, di antara Bapak dan Ibu tidak boleh saling memotong atau menyela, sehingga antara Bapak dan Ibu yang menyampaikan pendapatnya harus selesai terlebih dahulu. Nanti saya beri kesempatan dari masing-masing Ibu dan Bapak, baru silakan Bapak dan Ibu boleh berbicara ya. Sepakat? Sepakat. Baik, terima kasih. Apakah Bapak dan Ibu ada tambahan peraturan? Menurut saya cukup. Bagaimana dengan Ibu? Ikut Bapak ya? Sama, cukup. Baik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan perihal pertemuan kaukus kepada Bapak dan Ibu. Jadi pertemuan kaukus ini adalah pertemuan secara terpisah antara Bapak dan Ibu yang dilakukan oleh saya sendiri sebagai mediator. Dan pada pertemuan terpisah nanti Bapak dan Ibu akan ditempatkan di tempat yang berbeda dan pembahasan yang berbeda, serta isi pembicaraannya akan saya simpan baik-baik, yaitu artinya isi pembahasannya saya simpan secara rahasia. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ingin mengadakan atau membuat jadwal secara kaukus? Mungkin bisa dimulai dari Bapak.
Saya rasa kalau memang tidak ada yang hal ingin dibicarakan lebih dalam, tidak perlu. Baik, bagaimana dengan Ibu? Saya rasa juga tidak perlu. Baik Bapak dan Ibu, saya simpulkan bahwasanya Bapak dan Ibu sepakat untuk tidak melaksanakan pertemuan secara kampus. Selanjutnya, kita akan menyusun jadwal pertemuan mediasi. Apakah di pertemuan pada hari ini bisa langsung dilakukan mediasi atau bagaimana? Mungkin dari Bapak? Saya rasa bisa dimulai dari hari ini. Baik, bagaimana dengan Ibu? Lebih cepat lebih baik. Siap. Berarti kita bisa mulai di hari ini dan saya juga akan menjelaskan bahwasanya mediasi ini selanjutnya harus dilakukan dalam waktu 30 hari. Dalam waktu 30 hari ke depan akan kita sesuaikan dengan jadwal dan pembahasan Bapak dan Ibu. Jika dalam pertemuan ini sudah mendapati titik terang dan sudah menemukan hasilnya setelah Bapak dan Ibu sudah berdamai, maka kita dapat mengakhiri mediasinya. Tapi jika tidak, kita akan melanjutkan mediasinya hingga permasalahan Bapak dan Ibu selesai. Kira-kira menurut pendapat Bapak dan Ibu, kita akan mengadakan pertemuan mediasi ini berapa kali? Jadi Bapak mungkin? Kalau menurut saya, jika hari ini selesai, dapat dipecahkan masalahnya, dapat diambil kesimpulan, saya rasa 1 hari ini cukup. Baik, bagaimana dengan Ibu? Ya, 1 kali aja. 1 kali ini saja dan akan kita mulai mediasinya ya Bapak dan Ibu. Baiklah, langsung saja kita mulai ke dalam inti mediasi hari ini. Saya minta Ibu Maimunah untuk memaparkan permasalahan terlebih dahulu. Untuk Ibu Maimunah, saya persilahkan. Permasalahan saya, Bu, saya selalu di KDRT oleh suami saya. Apabila suami saya pulang dari luar dan ada masalah, dia selalu melakukan KDRT. Tidak hanya kepada saya, juga kepada anak-anak saya. Anak-anak saya yang 2 orang itu, Bu, sering di KDRT, Bu. Dan suami saya juga tidak pernah memberikan nafkah ke kami, Bu. Jadi makanya saya kerja, membuka usaha, jualan gado-gado, dan kadang bantu-bantu di rumah tetangga. Demikianlah, Bu. Makanya saya mengajukan perceraian ini. Terima kasih untuk Ibu Maimunah yang telah menjelaskan permasalahan ini kepada saya. Kemudian saya akan mempersilahkan kepada Bapak Radit untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Untuk Bapak Radit, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Mediator. Saya akan menjelaskan bahwa saya memang telah melakukan ringan tangan terhadap keluarga saya, kepada istri saya, kepada kedua anak saya. Itu karena saya merasa mungkin diawali ketika saya pulang kerja, saya ada masalah di luar, ada masalah di tempat kerja, dan ketika pulang masalah itu tetap berlanjut hingga yang kena imbasnya anak istri saya. Kemudian mengenai nafkah, memang karena saya tidak memberi nafkah itu, gaji saya pakai untuk bermain game online yang akhirnya gaji saya habis cuman cukup untuk ongkos transport. Di situ saya habis-habisan selama beberapa bulan ke belakang ini karena memang saya merasa ketagihan bermain game itu. Baik, terima kasih untuk Bapak Radit yang telah menjelaskan perkaranya kepada saya. Kita sudah sama-sama tahu sebenarnya permasalahan dari Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Bapak Radit kepada Ibu Maimunah selama 1 tahun yang disertai tidak diberinya nafkah kepada keluarga, yaitu Ibu dan kedua anak Bapak dan Ibu. Kemudian dari Bapak dan Ibu, Bapak Radit sendiri permasalahannya menggunakan uangnya untuk game online selama ini. Makanya Ibu Maimunah tidak merasakan rezeki yang didapati oleh Bapak sebagai suami. Baik, untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, apakah sebenarnya hubungan Bapak dan Ibu ini masih bisa dipertahankan
mengingat ada dua anak yang masih membutuhkan kasih sayang Bapak dan Ibu, membutuhkan peran masing-masing Bapak dan Ibu. Bapak Radit sebagai suami dan ayah, Ibu Maimunah sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Dan pastinya anak Ibu sangat kehilangan ketika memang sebenarnya akan terjadi perceraian di antara Bapak dan Ibu. Mungkin saya ingin menanyakan, apakah Bapak dan Ibu bisa mempertahankan hubungan ini sebenarnya? Bagaimana mungkin dari Bapak? Menurut saya mungkin lebih cocok dari Ibu dulu, karena memang permasalahan ini yang mengajukan atau sebagai pemohonnya Ibu. Mungkin saya akan menerima kembali apabila Bapak bisa bertobat dan tidak melakukan KDRT baik kepada saya dan kepada anak-anak, dan melakukan kewajibannya sebagai suami dan bapak dari kedua anak saya. Ya, insya Allah saya akan menerimanya kembali. Gitu, Bu. Baik, bagaimana dengan Bapak sendiri? Apakah Bapak setuju dengan permintaan Ibu? Jika memang ini jalan yang terbaik, saya yang pertama akan merubah sikap saya. Jika urusan itu memang urusan kantor, akan saya hilangkan di rumah. Jadi ketika di rumah saya juga tidak akan mengambil pusing lah urusan kantor, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ringan tangan kembali di rumah. Kemudian mengenai game online yang mengakibatkan saya tidak memberikan nafkah kepada keluarga, akan saya hilangkan, akan saya perbaiki semua kesalahan saya. Jadi ada beberapa kesepakatan yang Bapak dan Ibu setujui bersama. Yang pertama, kesepakatan perdamaiannya adalah Ibu menginginkan Bapak Radit untuk bertobat dan menjalankan kewajibannya sebagai suami. Dan kemudian Bapak juga menyetujui hal tersebut, bahwasanya Bapak juga akan bertobat, menjalankan tugas Bapak sebagai suami dan menghilangkan kejadian-kejadian buruk yang Bapak lakukan kepada istri, kebiasaan-kebiasaan buruk Bapak kepada istri, dan Bapak akan tidak ingin melakukan dan tidak memainkan game online untuk membuang rezeki Bapak kepada game online tersebut. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Selanjutnya akan saya bantu membuat akta perdamaian, yang dimana dalam mediasi hari ini saya nyatakan berhasil, dan alhamdulillah mediasi kali ini berjalan dengan damai dan lancar, tidak ada perkelahian, tidak ada menggunakan kalimat-kalimat yang kotor juga. Dan setelah ini akan saya minta waktu 30 menit untuk saya buat akta perdamaian, kemudian bisa diperiksa oleh Bapak dan Ibu, dan Bapak Ibu tolong tanda tangani. Akta perdamaiannya sudah saya buat, silahkan Bapak dan Ibu periksa terlebih dahulu, kemudian Bapak dan Ibu tanda tangani. Silahkan Bapak, silahkan diperiksa dan tanda tangani. Saya rasa isinya sudah sesuai dengan hasil keputusan perdamaian tadi, akan saya tanda tangani. Baik, silahkan Ibu periksa dan kemudian ditandatangani. Ya, saya kira cukup dan baik. Siap. Baik, silakan Bapak dan Ibu berjabat tangan. Semoga hubungan Bapak dan Ibu berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Silakan Bapak dan Ibu. Bu.